Halo guys, masih bersama kita di sini di RC Konspirasi, karena hidup dimanapun penuh konspirasi. Saat ini kita kedatangan Kit Erlarlo, atau saya biasa nyebutnya Lalalu ya, dari Surabaya RC. Jempolnya dulu. Jadi kita kedatangan kit XTS S10 ya. Ini sudah saya buka untuk cek kelengkapan dan lain-lain. Jadi kalau lolos semua ya, kalau nanti beli di Surabaya RC pasti dapat box tambahan seperti ini. Ini dari XTS nya. Nanti dalamnya seperti ini. Nah, bisa kalian lihat ini yang terutama ya, 14 tahun ke atas. Oh ya, ini adalah XTS S10 kit Lalalu paling terbaru, kit rally ya, dengan body license yaitu Subaru WRX STI ya, Impreza. Kalau dari box sudah jelas ini untuk 14 tahun ke atas, 1/10. Dia klaim untuk kecepatannya ya 50-80 km per jam. Ada dan transmitter tentunya 2,4 GHz. Terus kit ini sudah 4 wheel drive ya, jadi penggerak rodanya muter semua. Dia pakai aluminium dengan kode 7075 yang ngeklaim pakai motor brushless. Ini kit RTR ya. Nah, dari samping seperti ini. Seperti ini nih. Nah, ini dari sisi atas ya. Ini dari sisi atas. Dia sudah pakai tipe motornya ya, 3652 brushless sensored 3300 kW. Kalau motornya aja sensored, apalagi ESC nya nanti pasti sensored. Terus dia pakai ESC 80 ampere. Kalau sekilas saja ya dari boxnya ya, support 2-3S. Sudah ada baterainya, baterai 3S 2200 mAh 35C lipo baterai. Yuk, sekarang lanjut aja dibuka. Jadi nanti di dalam kalian bakal dapat stiker ya. Yang pertama kali pasti dapat stiker waktu kalian buka itu. Tapi saya enggak tahu ya untuk SOP-nya seperti apa. Tapi yang waktu saya buka saya dapat stiker duluan. Ini stiker. Stikernya ini dapat 2 set ya. Kalau dilihat ya, dapat 2 set. Selain stiker body, kita juga dapat ini. Nah, stiker eksklusif dari Erlarlo atau Lalalu kalau saya bilang. Stiker eksklusif. Kita dapat stripnya 2. Ini stiker juga dikasih 2 ya. Stiker 2. Dapat kabel tis tambahan. Ini kabel tis. Nah, ini dapat cas ya. Kalau lihat di ininya ya, dia 11,1 volt USB charger. Ini buat ngecas baterai yang 3S tadi ya, yang 2200 mAh. Terus ini nanti kita dapat, ini kayaknya sih buat ya, buat baterai, tapi belum tahu juga sih. Nah, ini dapat part kayak pinion, terus packing gasket, kunci roda, kunci hex, sama kita nanti dapat manual book. Sini lengkap ya, sampai kode partnya ada. Ya, peringatan kalau dilihat di depan ya seperti itulah. Nah, umumnya manual book. Nah, kita juga dapat fender. Jadi di Lalalu XTS 10 ini kita dapat fender ya. Terus kita juga dapat ini nih,
perkabelan, tapi saya belum tahu nih kabelnya buat apa. Ini kita dapat, nah ini pershock, kita dapat pershock ya, tapi saya juga belum tahu, nanti dicek aja. Ini kayaknya sih ada variasi kekerasannya ya, atau ini cuma spare part aja, soalnya nggak ada bedanya sih. Nah, kita dapat baterai, ini buat baterai remote ya, jadi nanti, nah ini remote-nya. Nah, jadi nanti kita dapat remote. Nah, dapat remote seperti ini. Nah, dibuka kayak gini. Nah, ini cabut nih, ini cabut. Nah, untuk masukkan baterainya nanti dari sini. Nah, ini masuk trot. Tuh. Bisa pakai baterai A2 isi 4 atau pakai ini. Tapi harus punya charger vapor ya, apa charger untuk baterai gede, baterai vapor. Tampilannya seperti ini, ada untuk jempol ya, di steeringnya ini ada tempat untuk jempol ya, misal kalau mau main sambil direkam. Terus ini throttle ada di sini ya, throttle ya, throttlenya sih nggak bisa di adjust ya, cuman gini aja. Terus nah ini, nah kalau kita lihat di sini, kalau di luar sini itu reverse channel ya, 1 dan 2 ini reverse channel. Terus di sini ada throttle EPA, di ujung kiri ini throttle EPA. Kalau di ujung kanan itu steering dual trim. Ini throttle trim ya, untuk nambah. Terus kalau yang F ini throttle untuk ngurangin. Terus ada kanan dan kiri. Ini steering trim ya. Kalau yang kanan sama yang kiri ini steering trim. Kalau yang kanan steering trim kanan, L steering trim kiri. Terus ada tombol lampu. Tombol lampu itu di pojok kiri bawah. Ada tombol giro, jadi nanti dipencet agak tahan lama dia baru aktif gironya. Kalau mau matiin, dipencet agak lama, tarik apa dilepas. Tentunya harus nyalakan power on off dulu, dipencet sampai nyala semua baru bisa dipakai. Nah, di sini kalau mau pasang strap, nah di sini sudah ada tempat strapnya ya. Nah, ini adalah penampakan kitnya. Jadi di dalam body ini sudah ada aksesoris driver dan co-driver, ada di sebelah sini co-driver. Jadi lengkap ya, kalau dari luar dulu deh, spion, terus wiper, ini ada wingnya ini banyak karet ya, ini lentur loh ini. Saya rasa ini kuat ini. Mungkin dari lalu sudah memperhitungkan ya, kalau kit ini bakal untuk kerja keras ya, maksudnya untuk balapan yang keras. Jadi dia sampai mikirkan untuk wingnya itu dibuat lentur. Oh ini loh, kayak gini kan loh, nggak kenapa-kenapa. Terus ini spion ya, kanan kiri. Terus ini ada, saya ngomong sirip, ada siripnya. Ini plastik juga, ini detail-detailnya plastik. Nah, di depannya juga, ini juga grill-grillnya plastik ya. Nah, ini lampunya keren. Kalau
dari belakang seperti ini, lampu. Nah, ini nanti ada kayak efek knalpot ya, jadi ada lampunya. Jadi ketika digas, dilepas gas, dia nanti keluar lampunya, jadi kayak efek-efek knalpot berapi gitu. Nah, gimana sih cara bukanya? Nah, cara bukanya, karena kit ini di belakang sudah ada diffusernya ya. Jadi yang pertama, nah ini nih, ini dibuat V, karena kalau dia ngunci itu dia pasti posisinya L. Nah, kalau mau buka dibuat V gini. Nah, dibuat V. Nah, terus ini, nah di ujung sini dipencet. Nah, baru ditarik. Nah, nariknya hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena ada kabel di belakang. Jadi kalau yang pertama kali unboxing, hati-hati karena ada kabel di belakang. Takutnya ketarik, putus, eman-eman. Nah, seperti yang saya bilang ya, di dalamnya sudah ada screwdriver, ada roll barnya juga. Kalau di dalamnya sih ya gini-gini aja sih. Lampu, ini bisa rating, sen ya. Kalau belok kanan, kiri. Terus di sini sudah ada modulnya. Sudah ada modul, lampu belakang juga bisa rating. Terus lampu knalpot kalau saya bilang ya, efek knalpot. Ini body keren banget. Ini lalu punya nih, license. Oh, sampai dibikinkan itu dia punya apa, handle pintu loh. 4 cuy handle pintunya, keren banget kayaknya. Oke, itu aja dari body ya. Kita lanjut ke kitnya. Sebenarnya untuk kalau sekilas ya nggak terlalu ada perbedaan dari yang F10, nggak terlalu banyak sih perbedaannya, cuman ada perbedaan sedikit nanti di, nah ini lebar kitnya. Ini lebar kitnya itu ada di 19 mm. Untuk apa, nah ini 19, ya sampai 20. Ini karena tunya buka ya, kalau dilurusin ya dia bakal dapat 19. Nah, belakang ini bannya sudah 2 in ya. Nah, ini 2 in 19. Kalau di manual book dan di website dia lebarnya memang 19 mm untuk lebarnya ya. Untuk wheelbase nya 255 sampai 257, saya agak lupa ya. Nah, di belakangnya sudah ada diffusernya. Terus ada, dari perbedaan sih cuman itu aja sih, kaki-kaki ya. Kaki-kaki lebih pendek. Dia sudah ngeklaim bisa pakai velg aftermarket ya. Kalau enggak percaya langsung aja dicoba. Saya lepas ya. Saya mau pakai velg Tamiya. Ini velg Tamiya kalau nggak salah. Ini velg Tamiya offset 2. Saya mau coba pakai velg Tamiya offset 2 yang lebarnya 26 mm. Kalau dari segi mekanisme nggak nyantol ya.
velg Tamiya ini terkenal nyantolan di beberapa gate karena dia ada tulang-tulangannya. Nah lanjut, nah ini aman sih, nggak ada kendala ini. Tuh, spray bebas semua, spray semua ini. Nah kalau dari segi ban dia ngeklaim 70 mm kali 28 mm. Jadi untuk lebarnya itu dia ada di 7 cm, diameter ya, diameter ban dia ada di 7 cm dengan lebarnya 2,8. Kalau pelek apa, ban rally block yang di pasaran atau cinaan ya, dengan velg Tamiya itu dia ada di angka sekitar 7,2 ya, kurang lebih 7,1 sampai 7,2, beda 1 mm. Terus kalau lebar ya tetap ya 26 ya, karena velgnya 26. Kalau ini kan velgnya 28, jadi selisih 2 mm. Memang kelihatannya besar ini, padahal yang ini yang lebih kecil daripada ini diameternya ya, kalau dari diameter. Nah kalau yang kita cek yang belakang juga, saya rasa kalau yang belakang nggak perlu dicek loh, ini sudah pasti masuk ini. Ya. Ini hacknya masih plastik, ini hack. Kayaknya ini hack 6 mili ya. Coba kita ambil Sigma. Ya, sekitar 6 mili. Kalau di sini 5,7 ya. Hack 6 mili ya. Hack 6 mili tapi plastik. Nah, nanti bisa dibelikan pop up-nya ya. Ambil yang metal. Tapi kalau seneng plastik ya enggak masalah, nggak ada keharusan untuk ganti. Tapi saya rasa selama untuk main rally ya harus ganti metal. Nah, aman, nggak ada kendala. Sepi. Nah, ada kendala, aman. Nah, lalu ini sudah center diff ya, sudah center diff. Di sini ada karbonnya. Terus, nah ini sudah ada baterai lipo 3S 2200 mAh. Nah kalau dilihat-lihat ya dia pakai baterai short. Terus yang kerennya lagi dia sudah pakai XT60. Jadi ini konektor nggak bakal ngefong lah, kalau saya bilang nggak bakal ngefong daripada pakai yang konektor tiplak warna merah itu. Soalnya saya pernah kejadian tiplak ngefong, mau menang nggak jadi menang pakai tiplak gitu. ESC nya pun sudah pakai XT60. Kalau dilihat ya nggak ada bedanya ya, cuman apa ya, ganti kaki-kaki, roll bar ya juga masih dikasih. Nah kalau kalian jeli, untuk shock powernya itu dia berubah ya. Ini mungkin berubah untuk ngejar geometri dari mobilnya.
sepertinya sudah WP ya kayaknya ya, kalau lihat dari apa on off nya ini kok kayaknya WP, tapi saya nggak berani ngomong karena belum tahu WP beneran apa enggak. Nah, motornya 3300 kV ya. Kalau dilihat dari kabelnya, di sini ada kabel sensor loh teman-teman. Lulu bisa lihat lah, ini ada kabel sensor. Nah, ini 3 kabel dinamo motor, 3 kabel motor. Nah, di sini ada kabel sensor, berarti ESC nya sudah sensor, dan dia ngeklaim 80 ampere. Untuk kit RTR harga 5 jutaan sudah dapat baterai, dapat remote, center diff, build quality kayak Traxxas tebel-tebel. Dan saya rasa kit ini juga bakal badak. Kenapa kok saya bilang ngomong badak? Karena sepurnya ini, center sepurnya sudah metal, pinion metal, terus dia sudah bisa adjustable motornya. Kalau mau ganti pinion tinggal digeser aja, nggak perlu bongkar-bongkar yang lain. Terus dia punya CVT juga sudah metal. Hampir semua part-part krusial metal ya. Dan untuk kalian tahu aja, servonya itu sudah upgrade. Walaupun dia pakai mini servo, gear-gearnya metal. Kalau kalian nggak seneng nih sama servo mininya, kalian bisa belikan, tapi ini dilepas ya. Ini servo, receiver boxnya dilepas. Nanti lu bisa belikan servo mount lah, hop up-nya. Hop up-nya juga ya floating ya kalau saya ngomong. Nanti bisa dibelikan servo mountnya. Untuk servo yang gede, yang 1/10 biasanya. Kalau saya boleh saran, mending ambil yang servo low profile, soalnya pendek, nggak tebel gitu loh. Biasanya kan servo itu kan tebel tuh, kalau low profile itu kan agak kecil gitu loh. Terus sudah ada hatchingnya di motornya ya, di motornya sudah ada hatching, sudah ada fan. Ini 3300, keren. Jadi ini keren. Oh, ada baterainya. Ini shaftnya pun metal, keren. Shocknya metal, keren lah untuk RTR ya. Sudah bisa main ini, ikut lomba pun sudah bisa main ini. Mungkin cukup kompetitif ya, mungkin, tapi saya juga nggak tahu ya, karena belum coba kit RTR ini untuk dilombakan. Nah, keren loh, diffusernya keren juga nih, mantep. Ya kalau dilihat secara garis besar nggak ada perbedaan yang signifikan, kecuali armnya sama upper arm itu disesuaikan jadi 19, lebarnya jadi 19 mm. Shock towernya juga berubah, terus ISC motor, servo yang akhirnya sudah metal. Sepertinya sih lalu cukup mendengar masukan dari Indonesia mungkin ya, karena ada permintaan untuk bikin kit lalu itu lebarnya biar bisa masuk 19 mm, karena untuk kejuaraan nasional ya, untuk rally kalau nggak salah itu lebar maksimalnya di 21 mm atau 20 cm untuk lebarnya. Kalau wheelbase nya itu 255 sampai 257 kalau nggak salah. Baterainya 2S. Nah, nanti kalau mau lomba, baterai ini
kalau misalnya untuk rules 2S baterai ini nggak bisa dipakai, harus pakai 2S. Tapi nih ISC ini sudah support untuk baterai 2S, jadi tenang aja. ISC brushless sensored 80 ampere, sudah ada fan-nya, sudah ada kapasitornya di sini. Keren, Xiaomi Cukimai kalau ambasadornya bilang ya, Xiaomi Cukimai. Ini cuma saran aja ya untuk kalian yang pengen main rally budget terbatas tapi pengen paket lengkap, ya ambil kit ini kalau saya ngomong ya, karena remote sudah ada gironya, terus AC-nya 80 ampere, motor 3300, sudah heatsink dan fan, center tip pula kitnya. Ya bisa jadi alternatif pilihan lah untuk kalau mau beli kit RTR, pengen nyoba, pengen ngerasain balap rally, ya ini cukupan lah. Tapi memang kalau mau upgrade diri ya harus upgrade kitnya juga. Kurang lebih seperti itulah kit XTS S10. Kita langsung coba aja. Kayak drone ya, kalau dinyalakan pasti bunyi tututut. Dan ini sudah probo. Nah, ikuti hari ya. Suaranya coba belok aman. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini kalau tombol gironya ditahan lama sampai bunyi titit, nah gironya nggak bakal aktif. Saya goyang-goyangin juga nggak gerak. Tapi kalau saya pencet sampai bunyi titit dan lampunya nyala, nah gironya aktif. Kita coba di lampu ya. Ini nanti nggak usah takut keliru karena konektor lampunya ini sudah ada tandanya ya, jadi nggak perlu takut keliru. Nah, kalau dipencet ini 3 kali dia hazard. Nah, kalau dipencet lagi dia mati. Kalau 2, nah kayak lampu ngedim. Nah, kayak lampu ngedim. Kalau dipencet sekali, nah modenya ganti. Tuh, mati. Ini sebagian aja nyala. Nah, 2 lampu nyala, lampu 3 nyala, mati. Di steering kiri, nah masih ada ininya. Nah, kalau mau matikan apa biar ndak ikut, misalnya kanan dia rating kanan, terus kiri mau matikan kiri, belok kiri rating kiri, nanti dipencet 4 kali, 1 2 3 4. Nah, ini sudah ndak ada intinya. Tuh, nggak ikut dia. Kalau dipencet lagi 4 kali secara cepat ya, nah dia sudah rating lagi tuh. Ini depan belakang sama ya. Untuk backfire nih, backfire. Oh,
kelihatan enggak? Nah jadi itu ketika dia digas, lepas gas dia bakal aktif gitu. Kalau sekali lagi ada yang tanya kit ini untuk pemula kepingin main, menurut saya disclaimer nih, menurut saya nih kit ini udah oke. RTR udah dapet remote dan giro, dapet baterai walaupun 3S ya, terus bodinya sudah license, banyak aksesorisnya, keren lah. Ini oke lah, worth it untuk dibeli, nggak bakal nyesel. Cuma nanti kalau dibuat balapan, ini saran aja, saran kalau mau buat balapan, sarannya ya kalau dibuat balapan ya eman-eman, kalau saya mending bodinya dipajang aja. Kalau buat saya ya bodi bagus kayak gini ya. Jadi itu aja review dari saya. Ditunggu kabarnya untuk Kejurda 2026. Nama saya juga belum grafir. Oke, sekian dari RC Konspirasi. Tetap semangat, jangan putus asa. Apapun kendalanya harus tetap dihadapi. Yang terpenting harus menang, apapun itu. Oke, jangan lupa kalau mau beli ke Sub RC sudah pasti jaminan bergaransi. Sip lah, mantep gitu nih.